Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada yang terhormat DKM dan juga tokoh masyarakat. Alhamdulillah, setelahnya memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan kemuliaan. Alhamdulillah di negeri kita ini, kita kaum muslimin yang sangat memuliakan para sahabat Rasul. Adapun mengenai kemenangan, maka di dalam sejarah terbentang sejarah yang begitu sangat mengagumkan. Bahkan kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa barang siapa yang membaca kisah hidup para sahabat secara umum menyeluruh, maka akan mendapati suatu sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang bikin mata yang membacanya terbelalak saking herannya. Kenapa? Karena hanya dalam kurun waktu 30 tahunan mereka bisa menguasai dunia, yang insya Allah kelak di akhirat pun mereka akan disukseskan oleh Allah dengan masuk surga. Sebagaimana firman Allah, wa kulla wa'adallahu al-husna, bahwa seluruhnya mereka, para sahabat Rasul seluruhnya, dengan tentunya ada level yang berbeda-beda di antara mereka, namun seluruhnya para sahabat, kata Allah dalam surat Al-Hadid, dijanjikan pasti masuk surga. Adapun di dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahihnya, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, tuqatilunal yahud, kalian akan memerangi Yahudi, hatta yakhtabi'a al-yahudil hajar, sampai ada seorang Yahudi nanti akan bersembunyi di balik batu. Fayaqulu, maka batu tersebut akan berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai Muslim, hadza yahudiyyun wara'i fata'ala faqtulhu, ini di belakangku ada seorang Yahudi bersembunyi, kemari dan habisi dia. Kalau dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sabda beliau dengan lafaz hadis, la tuqatilunnal yahuda falataqtulannahum, sungguh kalian akan memerangi Yahudi dan sungguh kalian akan membabat habis mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau melanjutkan sabdanya sampai tatkala terjadi penghabisan itu, atau ya pembumihangusan orang Yahudi itu, sampai mereka bersembunyi di balik pohon, di balik batu, wara al hajar wasyajar. Namun kemudian batu-batu tersebut membantu kaum muslimin dengan mengatakan, wahai Muslim, di belakangku ada seorang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut, Al-Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah menyatakan sabda demikian, bahwa kalian akan memerangi dan menghabisi Yahudi sampai bebatuan pepohonan berkata begini dan begitu, kata Imam Ibnu Hajar, belum pernah itu terjadi di zaman sahabat Nabi dahulu. Sampai zaman beliau Ibnu Hajar itu enggak pernah terjadi kaum muslimin mengalahkan, menghancurkan sampai batu bicara gitu. Saking ingin menolong
kaum muslimin ketika itu. Maka kata Ibnu Hajar, padahal Rasulullah mengatakan kalian akan membunuhi mereka sampai bebatuan berkata. Dan Nabi nggak mungkin bohong. Tapi kenapa itu belum terjadi dari sejak zaman Nabi sampai zaman Ibnu Hajar, itu ratusan tahun berselang, sekitar 700-an Hijriah, abad ke-8 Hijriah, itu belum terjadi. Karena memang kata Imam Ibnu Hajar, di dalam bahasa Arab itu biasa orang itu mengatakan kamu akan melakukan itu nanti. Namun yang dimaksud adalah bukan orang yang sedang diajak bicara, tapi orang yang nanti datang belakangan, tetapi memiliki kesamaan dengan orang yang diajak bicara itu. Kaitannya dengan hadis ini adalah ketika Rasul bersabda kalian akan menghabisi Yahudi sampai pepohonan bebatuan mengatakan begini dan begitu, yang dimaksud Rasul bukan sahabat Rasul yang ada di depannya itu. Yang dimaksud bukan sahabat Rasul, karena ternyata itu enggak terjadi. Dan enggak mungkin Rasulullah bohong. Tapi yang dimaksud oleh Rasul adalah orang-orang yang seperti kamu, wahai para sahabat Rasul. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, sampai hari kiamat, kaum muslimin pasti ada umat Islam yang pengamalan ajaran Islamnya luar biasa komitmennya, sampai sama cara pengamalan agamanya itu seperti apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Oleh karena itu ketika misalkan tadi di tema disebutkan bahwa tentang kemuliaan para sahabat secara global, insya Allah bangsa Indonesia kan yang memuliakan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga kemenangan sahabat Nabi, itu dalam sejarah menang, mereka berhasil menguasai dunia. Dan nanti di akhirat mereka pun diselamatkan, disukseskan oleh Allah. Dan ada tambahan poin pentingnya adalah bahwa ternyata orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat itu pun akan mendapatkan kemenangan sebagaimana mereka menang. Di antara apa yang Allah firmankan tentang keutamaan tersebut, dan kemudian keutamaan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Bahwasanya generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, ini sepakat istilah muhajirin wal ansar, sepakat para ulama itu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun muhajirin maka mereka adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena demi kepentingan Islam, demi kepentingan dakwah, karena Allah dan Rasulnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian wal ansar kata Allah, yakni orang-orang asli penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan. Ihsan itu maksudnya kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, artinya adalah bi ihsan, mengikuti para sahabat Nabi secara lahir dan batin. Gitu. Secara praktek pengamalan berislam itu mengikuti pemahaman mereka, dan dari secara batin itu sangat mencintai mereka. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka, bayangkan. Allah ridho terhadap mereka Bapak. Waradu anhum, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan betapa banyak ya Bapak Ibu rahimakumullah orang yang berusaha mengejar keridhaan Allah, tapi Allah enggak ridho sama orang itu. Banyak. Apaan Bapak contoh kecil misalkannya, contoh kecil. Ada orang semangat sholat subuh, ingin mendapat ridho Allah, dah sholat. Tetapi sholat subuhnya misalkan, yang lain di masjid, untuk laki-laki ini contohnya laki-laki. Yang lain di masjid agar mendapat pahala lebih tinggi, ini malah di rumah. Habis itu pas di rumahnya juga sholat subuhnya 10 rakaat loh. Sambil dia berpikir 2 rakaat saja dapat pahala, kumahamun 10 rakaat, tentu lebih gede. Nah ini akal-akalan. Di rumah lagi.
Kalau ditanya orang itu, kenapa kau sholat subuh 10 rakaat? Misalkan, oh karena Allah biar pahala lebih tinggi. Kan kita sepakat ya, anu sok ngaji mah insya Allah yang biasa tahu tentang tata cara sholat yang benar, sholat subuh, kita sepakat. Kelompok Islam apapun selama ahlus sunnah, sholat subuh mah 2 rakaat. Begitu. Ini 10 rakaat. Maka akan kita berani ucapkan pada orang tersebut, sholatmu enggak sah. Kemudian dia bilang, ada abi mah ridho kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ridho, ikhlas, enggak pengen pujian, pengen dapat ridho Allah. Maka kita akan dengan yakin juga katakan, tapi sholat kamu enggak sah. Gitu. Karena sholat bukan atau mengamalkan Islam bukan cuma sekedar semangat, butuh aturan yang kau ikuti. Ikhlas, kemudian aturan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama. Nah tadi contoh kecil bahwa ada orang berusaha mengejar keridhaan Allah, tapi Allah enggak setuju dengan orang tersebut karena kita sepakat menurut penjelasan ulama sholat subuh 2 rakaat. Ada beberapa perbedaan dalam hal yang lain gitu ya. Kunut misalkan, tetapi kan masalah 2 rakaat pada sepakat atau itu. Begitu. Nah itu contoh yang permisalan. Adapun contoh yang fakta terjadi adalah sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ada suatu generasi yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an, akan tumbuh suatu generasi yang mana mereka membaca. Yaqra'una itu bisa diartikan membaca atau menghafal. Yaqra'unal Qur'an, baca hafal Qur'an, tetapi la yujawizu hanajirahum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bacaannya itu enggak melebihi kerongkongan mereka. Artinya tidak turun ke hati untuk dipahami, diresapi, ditadaburi, kemudian diamalkan. Tapi cuman sampai kerongkongan saja, cuman dihafal, diucapkan terus, tapi enggak dipahami dan enggak diamalkan. Kata Rasul akan muncul generasi seperti itu. Tetapi yakhrujuna minad-din kama yakhrujus sahmu minar ramiyati. Mereka itu, kata Rasul, hati-hati. Mereka keluar dari agama Islam. Justru mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah, busur anak panah yang melesat tepat ke sasaran tapi lebih tembus sehingga si anak panahnya itu langsung ke sana keluar dari sasaran yang dituju. Berlebihan. Nah ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam istilah hadis yang lain, mereka kaum khawarij. Kaum khawarij. Ternyata di antara mereka itu Bapak Ibu rahimakumullah, kaum khawarij ini karena sudah disabdakan Rasul dalam hadis kitab Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim bab kitab zakatnya, di sana dibahas tentang itu. Bahwa ada orang baca Al-Quran gak lebih dari kerongkongan tapi justru keluar dari ajaran Islam. Maksudnya keluar dari ajaran Islam bukan keluar murtad, bukan. Tapi mereka Islam hanya saja ajarannya itu enggak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Melenceng, menyimpang, tersesat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sana itu menjadi contoh yang Rasul kabarkan, bahwa ada orang yang berusaha untuk mencari ridho Allah, tapi Allah memvonis mereka melalui sabda Rasul dengan seperti itu. Bahkan disebutkan Bapak Ibu rahimakumullah dalam hadis yang lain masih kitab Sahih Muslim, bahwa ketika Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat akan muncul seperti itu, orang-orang yang seperti itu. Rasulullah sampai mengatakan, tahqiruna salatakum bisolatihim. Engkau wahai para sahabat, kalau melihat generasi itu nanti, kalian akan menganggap sholat kalian itu tidak apa-apanya dibanding sholat orang-orang khawarij itu. Oh ngeri Pak itu kalau digituin. Berarti ada orang yang sholatnya banyak tapi salah. Ya contoh permisalannya seperti yang tadi saya contohkan. Oh kalau sholat subuh gitu ya, tapi 10 rakaat banyak nama tapi salah gitu. Dan kemudian lanjutan sabdanya tahqiruna siyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap saum kalian tidak ada apa-apanya dibanding saumnya orang-orang khawarij itu. Saum nama.
tapi nggak dapat pahala. Kan ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wa kam bin shaim, betapa banyak orang yang saum tetapi tidak mendapatkan dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Begitu. Sama lapar nama gitu. Haus nama sama. Tetapi kata Rasul illal ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaganya, itu pahalanya enggak. Artinya di sini sebagai lampu merah gitu ya. Jadi mewanti-wanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan hadis-hadis beliau itu yang disampaikan oleh para ulama, bahwa jangan terlalu merasa aman kalau kita sudah baca Al-Quran tapi nggak paham maknanya atau tidak dipelajari dan tidak diamalkan. Meskipun tentu menghafal itu luar biasa bagusnya. Tapi hati-hati, ada suatu kaum yang tadi disebutkan oleh Rasul, bahwa jangan terlalu merasa aman ketika kita banyak sholat kemudian banyak saum. Karena ternyata kata Rasul ada orang yang sholat dan saum tapi nggak dapat pahala. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan itu semua, sertai dengan bimbingan para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah generasi yang langsung dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, maka beliau mendapati ada manusia di masa beliau yang kemudian mereka beriman kepada beliau ketika yang lainnya kufur bahkan memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkecamuklah jihad fisabilillah ketika itu. Maka akhirnya Al-Imam Ibnu Hajar dan para ulama mendefinisikan yang dimaksud sebagai sahabat Nabi itu apa. Yang dimaksud sahabat Nabi itu ya manusia yang bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasul, dan meninggalnya pun masih dalam keadaan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi orang, Pak, ini penting pendefinisian ini karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa ada pohon yang termasuk sahabat Nabi gitu. Di Arab sana ada pohon, ini sejak zaman sahabat Nabi ada, dianggap sahabat Nabi itu pohon. Padahal yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang kemudian akan kita bahas keutamaannya ini adalah orang yang bertemu dengan Rasul, kemudian beriman pada Rasul, dan meninggalnya pun dalam keadaan masih beriman kepada Rasul. Karena ada orang ketemu Rasul, tapi nggak beriman. Ya Abu Lahab, Abu Jahal, paman-pamannya Nabi itu, yang justru menyakiti Nabi Muhammad SAW, kan ketemu Rasul, tapi nggak beriman. Oh bukan sahabat itu mah. Atau bertemu dengan Rasul, beriman, tapi kemudian keluar dari keimanan, murtad, keluar dari ajaran Islam, maka bukan sahabat Rasul. Dia munafik. Orang munafik. Pas meninggal masih kafir. Itu ada. Semenjak ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kan ada sebagian kaum muslimin yang masuk Islam di Mekah ketika itu sebelum hijrah. Rasulullah Isra Mi'raj, beliau kabarkan kepada manusia ketika itu, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam, sebagiannya keluar lagi dari agama Islam. Karena menganggap ini aneh kok. Kok Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal yang aneh gini. Akhirnya ada yang goncang, ada yang sampai murtad, tapi itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Begitu, diuji keimanannya oleh Allah, maka yang tidak kuat atau dusta dalam keimanannya muncul, keluar dari ajaran Islam ketika itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat itu bertemu dengan Rasul. Dan ketika bertemu pun diajarkan oleh Rasul. Bapak Ibu, kita sangat bisa merasakan. Ketika ada orang yang berbicara kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang kalau bicara dengan kita itu enak didengarnya itu. Kata-katanya itu pas gitu ya. Enak. Nanti ya jelas dan seterusnya. Ada yang orang itu kalau bicara terlalu cepat atau kurang jelas dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah termasuk orang kalau bicara itu sangat jelas
dan bahkan para sahabat bisa menghafal apa yang dikatakan oleh Rasul yang akhirnya kita sebut hadis. Yang akhirnya kita sebut hadis. Nah, Rasulullah kalau bicara, bersabda, itu sangat jelas dan mudah dihafal kata-katanya menurut orang Arab. Menurut orang Arab. Makanya sebutkanlah tokoh dunia yang kita kenal. Tokoh dunia non-Islam. Apakah tokoh-tokoh tersebut ditulis kata-katanya gitu ya. Dari semenjak awal dikenal sebagai nabi sampai meninggalnya, sampai gerak-geriknya, sampai rambutnya berapa, sampai ubannya berapa dihitung oleh para pengikutnya. Saking loyalnya ini para pengikutnya alias para sahabat ketika itu. Masalah masuk WC pun dipelajari itu gimana. Gitu. Sampai masalah ranjang di kehidupan rumah tangga, sampai bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu ada jelas. Karena itulah teladan kita. Gak ada, kata para tokoh, katanya gak ada orang yang betul-betul diagungkan oleh pengikutnya sampai seperti itu, tapi gak dituhankan. Sangat jauh Ahlus Sunnah dari menuhankan para nabi, tidak. Adapun penghormatan luar biasa Ahlus Sunnah kepada para nabi sampai titik darah penghabisan. Tapi menuhankan tentu tidak, begitu ya. Tentu tidak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, Rasulullah ini kalau bersabda jelas, dan apa yang disabdakan Rasul kepada orang yang beliau temui ketika itu, beliau mensabdakan, menjelaskan tentang Islam dengan metode sejelas-jelasnya, dengan metode pendidikan yang sejelas-jelasnya, baik melalui audio maupun visual istilah sekarang itu ya, baik melalui praktek ataupun melalui penjelasan teoritis saja. Jadi kalau kita mau melihat Islam, kalau dahulu para sahabat ingin melihat Islam, melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Islam itu, Islam yang sebenarnya. Maka para sahabat ketika mempelajari Islam, beliau mempelajari secara teori langsung dari Al-Murabbiul Awwal, sang pendidik pertama dalam Islam, yang begitu luar biasa ketika bicara, yang begitu indah, yang suaranya indah. Orang kangen kalau lama enggak mendengar sabda Rasul ketika itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Maka muncullah orang-orang murid-murid Rasul yang terdidik, yang sangat paham tentang apa yang sudah dijelaskan Rasul, yakni Islam. Maka akhirnya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang yang paling sangat paham tentang ajaran Islam, paling sangat paham. Yang kemudian akhirnya yang paling sangat komitmen mengamalkan ajaran yang Rasul ajarkan itu. Konsekuensinya apa kalau sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Konsekuensinya mereka tidak akan pernah menyimpang. Karena Rasul sendiri yang menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua hal, yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah menyimpang selama-lamanya. Tidak akan pernah menyimpang. Maka para sahabat berbondong-bondong mengikuti jejak itu, mengikuti jalan itu. Selamatlah mereka. Dan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam perjalanan hidup para sahabat Rasul, maka mereka mengalami apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yakni sabda beliau bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bahwa orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling besar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Jadi kalau kita Bapak Ibu banyak ujian yang menimpa kita, ketahuilah yang menimpa para nabi itu jauh lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena ujian itu disesuaikan dengan kadar keimanan. Kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuan jiwa tersebut. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya kekuatan.
Maka segala apa yang menimpa kita dari ujian itu sebenarnya kita pasti bisa melaluinya, menghadapinya. Pasti bisa. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam bahwa berputus asa itu ya Bapak Ibu, putus asa itu dicela dalam syariat Islam melalui ayat Al-Qur'an, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah melainkan hanya orang-orang kafir saja yang enggak beriman pada Allah. Itu sifatnya seperti itu. Itu saking Allah mencela orang yang putus asa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita mendapatkan ujian, pasti sesuai dengan kemampuan kita berdasarkan ayat-ayat yang tadi. Artinya kalau kita mendapatkan ujian dan kemudian kita putus asa menyerah, berarti hakikatnya kita tidak sedang memaksimalkan kemampuan kita secara menyeluruh. Tapi kita buru-buru enggak sabar begitu. Padahal mampu dah Allah memual ngasih ujian melebihi kapasitas kita. Kepada si A beda dengan ujian kepada si B. Maka apabila kita merasa ujian kita paling berat, ketahuilah ada orang-orang yang lebih beriman yang lebih berat ujiannya. Maka begitulah para sahabat Rasul. Ketika mereka beriman, diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya ketika para sahabat yang berimannya ketika sejak di Mekah sebelum hijrah, di antara mereka ada yang diuji, ada yang diusir, ada yang dicela, ada yang dicaci, dipukul, dirampas hartanya sampai dibunuh sekeluarga. Tentang kisah Ammar bin Yasir Bapak Ibu. Tentang kisah keluarganya Ammar bin Yasir yang dihabisin seluruh keluarganya kecuali Ammar. Kecuali Ammar. Karena apa? Pas mau dibunuh dia ada istilah takiyah yang tapi sesuai syar'i, bukan takiyahnya Syiah. Syar'i. Jadi kalau hendak dibunuh, kalau seorang muslim yang dibunuh dipaksa untuk melakukan atau mengungkapkan kata-kata kufur, kalau enggak akan dibunuh. Nah, ini dalam syariat Islam Nabi Muhammad SAW ada keringanan untuk boleh mengucapkan asal hatinya tetap beriman. Kalau masalahnya hidup dan mati, ada keringanan, begitu. Beda dengan syariat terdahulu, tidak bisa seperti itu. Tapi Allah Maha tahu tentang keadaan umat ini. Nah, Ammar ini mengucapkan kata-kata celaan terhadap Rasul karena diancam oleh kaum kafir, kalau enggak kau akan dibunuh seperti bapak ibumu itu tuh. Di depannya dibunuh, disiksa. Auzubillah min dzalik. Ujian seperti itu. Ada yang dibakar tapi enggak sampai meninggal, akhirnya cacat. Tentang Bilal bin Rabah kemudian dijemur gitu ya, sampai di batu dan seterusnya. Itu ujian yang menimpa mereka. Namun akhirnya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada ujian yang menimpa mereka. Karena memang Allah menyatakan berkali-kali dalam Al-Quran. Seperti misalkan Allah berfirman Bapak Ibu dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman ya Allah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, dalam keadaan tidak diuji atas klaim mereka itu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Bukan cuma mereka. Orang-orang generasi terdahulu dari zaman ke zaman pun telah kami uji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Nah, dengan sebab ujian tersebut hikmahnya apa? Masih dalam ayat lanjutannya, Al-Ankabut ayat 3. Ayat 2, 3 dan seterusnya. Ayat 2 ini. Syukur. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Maka dengan ujian tersebut menjadi jelaslah siapa yang jujur ketika mengucapkan aku beriman pada Allah dan siapa yang berdusta, kata Allah. Jadi ayat ujian. Tapi dengan adanya ujian tersebut kita semakin dikokohkan keimanan kita, dan tiap kali iman kita menguat ujiannya pun naik level terus. Maka kita memohon kepada Allah untuk membuat hati kita untuk agar kita diberikan kesabaran. Karena ai kemampuan mah tos aya Bapak. Kumaha tuh Ustaz?
kemampuan ada tapi kesabaran belum tentu. Kan banyak Pak, saya kan seorang guru Pak ya, seorang guru banyak menghadapi murid-murid. Si ini seharusnya mampu ini mengerjakan soal ini, tapi nggak sabaran, akhirnya dia asal-asalan ngerjain ini. Padahal kalau berusaha mampu nih si ini mah, gitu ya. Sering mendapatkan seperti itu. Beda antara kesabaran dengan kemampuan menghadapi itu hal yang beda. Maka kita di sanalah kita memohon, ya Allah istiqomahkanlah aku ya Allah. Berilah hamba kesabaran. Dai kemampuan mah udah ada dikasih oleh Allah. Itu ujian yang menimpa bertubi-tubi kepada kita, kita bisa secara manusiawi kita diberi kemampuan menghadapinya sesuai kadar masing-masing. Maka kita selanjutnya adalah memohon kesabaran ya Allah. Istiqomah. Nah, para sahabat melalui itu semua. Kemudian ada poin selanjutnya bahwa ketika orang beriman itu diuji, juga ketahuilah Allah pun menjanjikan masih di dalam Al-Quran bahwasanya pasti kemenangan ada pada orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, akibah itu akhir yang baik atau happy ending setelah filmnya itu. Wal aqibatu lil muttaqin itu bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengerjakan Islam, intinya gitu. Orang takwa itu adalah orang yang komitmen mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Pasti. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan juga menolong orang-orang yang beriman. Kapan ditolongnya? Kapan Allah menjanjikan pertolongan tersebut? Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan juga nanti di hari kiamat tatkala para saksi berdiri tegak ketika itu. Maka dalam ayat yang mulia tersebut surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan para rasul dan orang-orang yang beriman bahwa mereka pasti ditolong di dunia dan akhirat. Betul kita diuji, tapi itu fase dalam kehidupan kita yang akhirnya Allah pasti menolong orang-orang yang beriman, pasti. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kalau dalam surat Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin itu kalau apa yang diterjemahkan oleh atau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, artinya ayat tersebut wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin adalah bahwasanya Allah telah mewajibkan pada dirinya yang mulia, bayangkan. Kalau bahasa Arabnya haqqun 'alallah aujabahallahu 'ala nafsihil karim. Jadi Allah mewajibkan pada dirinya sendiri yang mulia, kan gitu. Itu untuk penegasan bahwa ini pasti dilakukan oleh Allah. Bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Maka para sahabat melewati fase itu. Maksudnya adalah bahwa mereka diuji betul sebagaimana apa yang Allah sebutkan. Dan ini kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Tapi juga Allah menjanjikan mereka pun akan mendapatkan kemenangan setelah ujian itu. Maka demikianlah kaum muslimin Bapak Ibu yang mengikuti para sahabat, yang meneladani para sahabat Rasul. Karena mereka telah pertama kali, generasi pertama yang mengamalkan apa yang Rasul ajarkan, Islam. Maka orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti akan ada ujian. Mau mengamalkan agama teh ujian teh ada we terus. Tetapi ingat juga Allah menjanjikan pasti Allah menolong. Maka menanglah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa para sahabat Rasul itu memiliki dua fase yang sangat luar biasa. Yang sangat bertolak belakang, yang kemudian menyebabkan para sahabat ini semakin yakin dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pernah hidup di fase jahiliyah. Kan Rasulullah dakwah kepada orang Arab yang jahiliyah gitu ya. Yang kemudian kalau mereka itu masuk Islam maka disebutlah mereka itu sahabat Nabi. Tapi kalau enggak masuk Islam ya mereka orang jahiliyah, musyrik. Gitu sampai matinya tidak masuk Islam. Nah, para sahabat ini banyak di antara mereka mantan orang-orang jahiliyah. Maka mereka bisa membandingkan tatkala dahulu saya di masa jahiliyah terjadi kehinaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan ini. Kami memiliki harta, kami memiliki kekuatan, kami memiliki
kedudukan di Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi kami orang-orang yang terhina. Kan Bapak Ibu, di masa dari segi kemasyarakatan, kan orang-orang jahiliyah itu di Mekah, kota Mekah dahulu, itu sebenarnya mereka punya potensi. Mereka punya ahli perangnya, mereka ada pengusahanya, mereka ada ahli politiknya. Tapi itu semua tidak bisa menjadikan mereka berhasil membangun bangsa yang hebat. Maka orang-orang Arab jahiliyah itu dahulu enggak dikenal dan sangat terbelakang. Ketika Persia, Romawi, sebelah sananya India, Cina, itu kan sebelah jauh banget. Tapi yang dekat dengan Jazirah Arab itu Persia dan Romawi yang sedang menjajah Syam. Orang Romawi itu Eropa. Dulu belum ada Europe, ya belum ada Eropa. Pokoknya orang-orang sana barat itu kan dari sejak terdahulu menjajah Syam. Kenapa? Karena di Syam ada tempat suci mereka, tempat kelahirannya Isa Al-Masih alaihi salam. Makanya mereka menjajah, merengsek masuk ke negeri Syam, menjajah tempat itu. Palestina. Kalau sekarang bagian oleh orang Yahudinya ya sekarang. Semoga Allah menghancurkan mereka. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Persia dan Romawi ini tidak berniat ingin mencaplok daerah Mekah. Kenapa? Karena daerah yang jauh, cuman ada padang pasir, gak ada sumber daya alam, dan masyarakatnya, ya buat apa dijajah? Habis-habis biaya. Penjajahan kan butuh biaya besar. Kalau nggak ada timbal balik, buat apa gitu ya? Maka nggak dijajah nih Jazirah Arab, khususnya Mekah, Madinah, nggak ada dijajah. Karena apa? Tidak bernilai. Tapi ketika mereka masuk Islam, maka tiba-tiba muncul kekuatan baru yang Persia ketika itu superpower dihancurkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan kemudian masih di masa Khalifah Umar bin Khattab, Romawi yang menjajah Syam itu terusir. Mereka pergi ke Konstantinopel, asalnya di Syam, di Palestina, Yordan, Damaskus, itu terusir balik lagi ke Konstantinopel, gitu ya, ke sana. Itu di masa Umar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini dahulu mengalami masa jahiliyah, Bapak. Yang mana ketika masa jahiliyah kita itu bisa gitu gelut jeung sajabina gitu. Bisa perang, dah biasa kita perang saudara, perang antar suku ketika itu di masa jahiliyah. Tapi kok kekuatan ini ente barokah kalau bahasa kita. Tapi ketika mereka masuk Islam, langsung melejit, diberkahi. Para pengusaha mereka menggelontorkan untuk pembiayaan dan sebagainya. Ahli perang mereka dan sebagainya. Itu diarahkan dengan ajaran Islam lebih bermanfaat lagi. Maka muncullah mereka Bapak Ibu rahimakumullah. Di masa Umar bin Khattab, Persia hancur lebur. Kalau diibaratkan kata para ulama zaman sekarang, abad kontemporer, kalau para ulama zaman sekarang mengibaratkan itu seolah-olah misalkan di sini ya, misalkan di sini di Geger Kalong gitu ya, di Geger Kalong di sini. Kebayang akan gemparnya dunia internasional ketika misalkan orang-orang Geger Kalong berhasil menguasai Gedung Putih di USA gitu. Bayangkan. Orang-orang Geger Kalong merengsek senang menguasai di sana secara total gitu ya. Kan gempar seluruh alam dunia. Da Geger Kalong mah ku orang barat kan gak dikenal. Indonesia mungkin dikenal, tapi kalau Geger Kalongnya kan gak dikenal gitu ya. Gak dikenal, tahapnya bukan internasional, begitu. Maka orang-orang Arab dahulu, para sahabat Nabi, tentu ada orang Arab dan sebagiannya ada yang bukan Arab. Cuman awalnya di Jazirah Arab gitu ya. Itu tiba-tiba menghancurkan Persia, itu ngeri Pak. Betul-betul sangat gempar dunia ketika itu. Meskipun belum ada medsos, tapi kan kabar disebarkan. Apalagi hal yang sangat aneh. Ada kekuatan baru tiba-tiba muncul. Dengan sebab apa? Dengan sebab ajaran Islam kepada mereka. Dengan sebab ajaran Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwasanya kalian sebaik-baik umat kata Allah. Kuntum khaira ummah. Nah, ayat ini kata para ulama, masih kata Imam Ibnu Katsir karena rujukan saya tafsirnya adalah tafsir beliau. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan bahwa ayat tersebut pertama kali yang dimaksud adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah. Kalian, kamu sekalian adalah
sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan di hadapan manusia. Nah, kata ahli ilmu, kata para ulama, dikeluarkan di hadapan manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia artinya diperlihatkan. Kalau bahasa Arabnya itu, bahasa Baratnya ditemrakeun, bahasa Jawa Barat. Jadi asalnya tersembunyi gitu Pak ya. Ukhrijat itu tersembunyi, nggak kelihatan, kemudian diperlihatkan. Nih, diperlihatkan gitu. Jadi kalian adalah umat, sebaik-baik umat yang Allah ukhrijat, keluarkan, perlihatkan di hadapan manusia. Ini dia nih, para sahabat Nabi. Maka ketika itu orang-orang Arab khususnya Arab ya di masa itu, bukan sekarang karena beda itu ya. Masa itu nggak dikenal sekali, nggak dikenal sama sekali. Kan tadi sempat saya bilang bahwasanya bahkan daerahnya nggak dijajah sama sekali ketika Persia dan Romawi saling mencamplok negeri-negeri. Tapi pas Jazirah Arab nggak mau, karena apa? Nggak bernilai. Capek-capek kelebar-lebar biaya untuk menjajah negeri Arab, nggak ada apa-apanya di dalamnya. Kalau sekarang banyak minyak buminya gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada, nggak ditemukan, belum. Maka tiba-tiba diperlihatkan nih jadi hebat. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengangkat derajat suatu bangsa meskipun sebelumnya sangat terbelakang, dengan syarat ikutin apa yang Allah ridhoi, Islam. Wa raditu lakumul islami dina. Maka kemudian Rasul pun bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi umat manusia adalah generasiku. Maksudnya beliau dan para sahabatnya. Khairun nas dengan lafaz khairun nas, sebaik-baik manusia. Emang ada lafaz yang lain khairu ummah gitu ya, sebaik-baik umat. Namun yang paling sangat betul-betul komprehensif adalah lafaz sabda Rasul khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Artinya dari sejak umat manusia generasi Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat kelak, itu yang paling baik adalah generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tentu kalau sahabat-sahabat Nabi ya itu masih di bawah para nabi tentunya. Levelnya seperti itu. Begitu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itu semua diraih oleh para sahabat Nabi dengan awalnya tadi kan disebutkan ada fase ujian. Benar enggak keimanannya, diuji oleh Allah. Jadi kenapa mereka para sahabat Rasul itu mendapatkan pujian yang bertubi-tubi di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena mereka berhasil melewati ujian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di awal sempat saya sebutkan juga ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, At-Taubah ayat 100, bahwa yang Allah puji, Allah ridhoi dan Allah janjikan surga itu adalah memang generasi sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam beragama. Begitu. Karena Bapak Ibu, sejak Rasulullah meninggal, ya, ketika Rasulullah meninggal, itu ada fase umat Islam itu para sahabat masih ada. Namun ada kelompok umat Islam yang memerangi sahabat Nabi, padahal ngakunya Islam. Itu sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada umat Islam yang mereka itu ngaku Islam, tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi teladan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang tadi saya sempat sebutkan, mereka kaum Khawarij dahulu. Begitu. Kalau zaman sekarang kata para ulama Ahlus Sunnah itu diwakili oleh ISIS, gitu, teroris. Gitu ya. Nah barangkali tentu itu harus pembahasan khusus ya terkait dengan kelompok-kelompok tersebut ya. Maka karena sudah jam 6, biasanya kalau kajian subuh itu sampai jam 6. Saya mohon maaf barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Tentu agar Bapak Ibu barangkali ada yang hendak bertanya terkait dengan materi, dipersilahkan karena ini hak gitu ya. Saya memberikan materi tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, alhamdulillah, hatur nuhun. Mau langsung pulang. Ada ya? Iya Pak, enggak Pak. Ustaz sharing saja Ustaz ya. Tadi juga kan di awalnya sharing saja kan. Iya, terima kasih ya. Begini Ustaz, keberhasilan sebuah generasi, pembentukan sebuah generasi itu selain konten yang disajikannya, kontennya jelas Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tapi juga bagaimana
konten itu diajarkan oleh si pengajarnya. Itu berlaku sampai sekarang. Dalam istilah pendidikan itu ada kurikulum, kurikulum itu ada kontennya, kemudian ada metode pengajarannya, dan baru nanti ada supporting sistemnya. Dan itu sama saja menurut saya, proses pendidikan itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Termasuk juga keberhasilan dari Rasulullah di dalam mendidiknya. Dari kontennya jelas, itu adalah ayat-ayat Allah yang pasti benernya. Nah, hanya masalahnya adalah konten tersebut baru akan bisa diserap oleh seseorang ketika orang ini yang mendapatkan konten tersebut meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak, yang pasti tidak ada salahnya. Masalahnya adalah ketika kita menerima ajaran Islam, keyakinan kepada hal yang seperti itu aja masih sangat goyah gitu. Jadi kita masih melirik sana, melirik sini, masih percaya kepada, masih meyakini bahwa pendapat Barat lebih bagus sisi ininya, maka yang ini nanti digeser. Dan itu sangat berlaku saat ini bagi umat Islam. Apalagi kalau sudah masuk di wilayah makro ya, di wilayah pemerintah gitu ya. Itu mereka menggunakan teori ini, teori riba jalan, teori segala macam jalan, teori politik, itu para regu jalan gitu kan. Nah, kita berhadapan dengan case yang seperti itu. Ya, ketika sudah kita mengimani itu, kita berhadapan dengan yang seperti itu. Nah, perjuangan kita sekarang adalah bagaimana kita meyakinkan kembali kepada umat Islam bahwa pertama adalah nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Itu. Dan ini kembali lagi kepada akidah tentunya. Nah, kemudian metode. Saya mengalami, saya pelaku dalam pendidikan saja, pelaku dan juga pelaku dan juga mengalami ya. Kami jadi pelajar kemudian jadi pengajar juga. Masalahnya adalah ketika saya mengaji, ikut ngaji lah ya, ikut ngaji. Saya mendapatkan berbagai macam berhadapan dengan banyak ustadz yang memberikan materi. Ada ustadz yang simpel gitu menyajikannya, Al-Qurannya sederhana, simpel. Tapi langsung memotivasi kita untuk bergerak. Ada ustadz yang seperti itu. Jadi dia ya ayatnya 1-2 ayat kemudian diulas sedikit. Itu juga sebetulnya. Tetapi dia punya kekuatan gitu, kekuatan ma'nawiyah yang dia miliki. Nah, itu agak susah saya mendapatkannya karena kita juga ingin seperti itu. Di mana kelas yang kita ajari itu dengan apa yang kita sampaikan dengan cara yang sederhana, simpel, tapi memotivasi mereka untuk mau mengerjakan sesuatu. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian ada orang yang kontennya banyak gitu, tapi tidak berhasil menggerakkan orang gitu. Nah, kemudian ketika saya belajar agama, ada ya ustadz model yang tadi itu menggerakkan hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu walaupun kecil ya, tapi saya mau memperbaiki diri, melakukan sesuatu, mau berdakwah. Ada juga yang tidak gitu. Ya ilmu aja, tapi tidak mendorong satu pergerakan harokiyah gitu ya, tidak ada gitu. Nah, sebetulnya saya merindukan kondisi yang kajian-kajian yang menyebabkan jiwa kita itu terdorong untuk melakukan sesuatu. Setelah kita meyakini nilai-nilai yang disampaikan itu adalah satu kebenaran mutlak. Nah, metode pembelajaran seperti ini tampaknya ada di dalam diri Rasulullah. Nah, Rasulullah itu punya kekuatan yang seperti itu. Sehingga para sahabat itu ada beberapa sahabat yang tidak terlalu berinteraksi dengan Rasulullah terlalu sering, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Ada juga yang memang sering, hasilnya luar biasa. Nah, jadi memang sekarang ini kelihatannya kalau kita ingin menduplikasi itu ada di dua pihak, ada di ustadznya yang murabinya, yang mengajarkannya atau sistem pendidikannya, kontennya yang betul, kemudian kita punya tantangan dari luar yang demikian kuat yang menyebabkan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu agak sulit dicapai. Nah,
Maka itu kondisi seperti itu saat ini harus bagaimana menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini ya, di mana banyak ustadz yang sama menyampaikan materi, tetapi kok kita itu tidak terdorong juga untuk bangkit, kemudian untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita tuh kalau kapasitas kita 100, mungkin kita itu menampilkan kapasitasnya itu hanya di sekitar 20 gitu. Jadi tidak 100, kita sudah tahu ini benar, tapi kita punya kemampuan untuk menampilkan kapasitas kita 100, tapi kita hanya 20. Karena memang tidak mendorong untuk memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Bagaimana nih proses pendidikan seperti apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang seperti ini. Ini pengalaman saja Ustaz. Gitu. Iya, Insya Allah bagus. Ini secara praktik dan rincian Insya Allah ada tambahan dari Bapak. Jazakumullah khairan. Udah, tidak ada lagi? Hatur nuhun Pak, Masya Allah luar biasa. Jadi memang Bapak lebih kepada secara sudut pandang lebih rincinya lagi gitu, secara tahapan prakteknya gimana dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memang menyadarkan umat ya. Kalau saya pribadi kan mulai dari mungkin bikin sekolah, alhamdulillah udah berjalan untuk NI, SD, kemudian bikin masjid. Bapak ada memang meskipun yang penting kita berusaha Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ketika kita berusaha, kemudian akhirnya ada sebagian orang yang tergerak ternyata. Mohon maaf, misalkan saya pribadi, misalkan ketika memberikan kajian-kajian, tiba-tiba suatu ketika datang ada seseorang, Ustadz mohon ngisi di masjid sana daerah Cimahi. Ternyata si bapak ini sedang proyek membuat masjid, yang mana dengan masjid tersebut ingin untuk diurus, gitu ya. Dan dia bikin masjidnya Bapak sekalian ya Bapak Ibu, hanya dari satu orang, si bapak ini, jamaah pengajian, menghabiskan uang 15 miliar bikin masjid. Nah asalnya dia tergerak seperti itu dari kajian, tentu bukan kajian dari saya, cuman ketika itu sedang ada di majelis saya dan minta untuk mengisi di masjid tersebut. Nah ternyata alhamdulillah ada orang yang seperti itu di kajian-kajian sunnah, al-sunnah wal jamaah. Kemudian ketika saya sedang sekarang merintis bangun sekolah MI, gitu ya, swasta tentu berbayar karena donaturnya cuma sedikit. Nah seandainya nggak ada donatur yang membantu dengan izin Allah, saya nggak bisa membiayai untuk bikin sekolah dan sebagainya. Akhirnya ada juga yang mau bergerak seperti itu, mulai sedikit. Dan mudah-mudahan banyak yang seperti itu, sehingga mudah-mudahan para ustadz atau misalkan saya hanya tidak sebatas hanya duduk saja kemudian memberikan teori, tapi juga melalui pergerakan-pergerakan yang lain yang tentu tidak akan terlalu banyak diekspos, kecuali karena memang ada isyarat pertanyaan gitu dari Bapak. Kita bukan cuma berteori tapi harus juga berusaha secara bergerak seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga terus istiqomah dan tetap komitmen mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, meyakininya bahwa itu kebenaran mutlak yang kemudian semoga Allah memberkahi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.